Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح. حي على
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihidayatihi wastanna bisunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah solat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya lah kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, Kuasa Tunggal yang telah meninggikan langit dengan gugusan bintang-bintangnya tanpa tiang. Dialah zat yang telah menghamparkan bumi dengan gunung yang menjulang tinggi tanpa konstruksi. Ia singsingkan fajar mentari menyinari bumi persada bumi kita tercinta. Dialah zat yang senantiasa pergilirkan datangnya siang dan malam setiap hari dengan sistematis dan teratur, sehingga sampai pada hari ini belum kita dapati malam mendahului siang ataupun sebaliknya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dialah zat yang nikmatnya tak mampu untuk kita hitung jumlahnya. Walaupun kita mencoba mengkalkulasikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan alat yang secanggih apapun, tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat beriringan salam kita senantiasa haturkan kepada suri tauladan kita yang ucapannya adalah mutiara, tingkah lakunya adalah teladan bagi kita semua. Dialah manusia yang paling khusyuk salatnya, paling sempurna puasanya, paling terbaik hajinya, paling tekun zikirnya, paling banyak istighfarnya, dan yang paling bersih hatinya. Tiada lain tiada bukan sayyiduna wa qudwatuna wa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita semua termaktub diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib pun berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, ketauhidan kita, keimanan kita, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah penelitian, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada tahun 2023 ada hampir 9,9 juta penduduk usia muda itu tanpa kegiatan.
Dalam artian youth not in education, employment, dan juga training. Tidak terlibat dalam sistem pendidikan, ketenaga kerjaan, bekerja karyawan, ataupun tidak dalam sedang mengikuti pelatihan-pelatihan di Indonesia. Artinya porsinya 22,25% dari usia muda yang ada di Indonesia. Bahkan dalam sebuah statistik penelitian juga yang pernah disampaikan UNESCO beberapa tahun lalu terkait dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia, ternyata didapati bahwa tingkat minat baca warga Indonesia ini dalam rilis tersebut dikatakan 0,001%. Artinya bahwa dari 1000 warga Indonesia ada 1 yang gemar membaca dan kontinu istiqomah membaca. Tentu data-data ini sangat miris bagi kita, sangat menyedihkan bagi kita. Bagaimana tingkat literasi yang sangat-sangat rendah, walaupun beberapa tahun belakangan mulai naik, namun hal itu tentu naiknya tidak terlalu signifikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga tanggal 17 Mei itu diperingati dengan Hari Jadi Perpustakaan Nasional. Yang pertama kali diresmikan tanggal 17 Mei 1980, yang juga diperingati sebagai Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei. Kita tidak bisa membayangkan jamaah sekalian kehidupan kita, usia kita tanpa literasi, tanpa membaca. Karena dengan kita membaca, dengan kita memahami, memperkaya kosakata kita, memperkuat kinerja otak kita. Kenapa? Karena dipakai untuk dipakai untuk membaca, dipakai untuk memahami, dipakai untuk menyerap informasi baru. Sehingga kita mendapatkan info-info terbaru, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita mengupgrade ilmu kita. Itulah manfaat daripada literasi membaca itu sendiri. Dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama kita, syariat kita. Bisa dibayangkan bahwa wahyu yang pertama turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq 1-5, itu perintah pertamanya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Iqra 2 kali Allah sebutkan. Kata alam 2 kali Allah sebutkan. Artinya bahwa dari wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengandung nilai-nilai literasi, mengandung nilai-nilai pendidikan. Berarti Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Muhammad SAW menginginkan kita sebagai umat Nabi sebagai umat yang iqra, umat yang banyak membaca, umat yang memperkuat literasi, membaca buku-buku berkaitan dengan ilmu agama ataupun berkaitan dengan ilmu-ilmu umum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya bahwa pembacaan kita, pemahaman kita, literasi kita senantiasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan bebas begitu saja sehingga apa yang terjadi menghasilkan pemahaman-pemahaman yang sebebas-bebasnya. Menghasilkan pemahaman yang kita kenal dengan sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Pemahaman yang tanpa batas, pemahaman yang tanpa koridor syariat, sehingga menyelisihi daripada wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, arsyadhanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau dulu ulama kita khususnya di Indonesia jihadnya dengan jiwa raga dan harta,
Jihad ulama-ulama kita demikian. Jihad pahlawan-pahlawan kita, khususnya kita berbicara dalam skala nasional, skala Indonesia. Jihadnya dengan jiwa raga, dengan harta. Mengorbankan jiwa raganya. Jenderal Sudirman kita tahu, Bung Tomo dengan pekikan takbirnya di Surabaya menumbuhkan semangat para santri saat itu. Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan fatwa jihadnya. Jihadnya dengan jiwa raga dan hartanya. Dan hari ini jemaah sekalian, jihad kita mungkin pada hari ini kita belum ada jihad dengan fisik kita. Maka jihad yang kita lakukan adalah jihad melalui pendidikan. Jihad dengan literasi, jihad membaca. Karena menuntut ilmu ya juga merupakan disebut sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan perkampungannya, datang ke suatu tempat menuntut ilmu, pada hakikatnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan itu adalah jalan yang memudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan jalan ia membaca, memperkuat literasi, menuntut ilmu, itulah salah satu jalan yang memudahkan jalan dia kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan ayat yang telah kita hafal bersama tentang bagaimana kemuliaan ilmu, kemuliaan mereka yang keluar menuntut ilmu. Surah At-Taubah Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak pantaslah semua mukmin keluar berjihad ke medan perang. Hendaklah ada sebagian dari kalangan muslimin itu, ta'ifah, satu kelompok, satu golongan, mereka keluar mencari ilmu, bertafaqquh fid din. Apa gunanya, apa manfaatnya setelah dia tafaqquh fid din? Maka tugasnya adalah basyiran wa nadhira, memberikan pengajaran. Setelah dia belajar, dia allamah, dia mengajarkan. Setelah dia membaca, dia menyampaikan informasi yang ia baca, yang ia dapat dari bacaan, menyampaikan kepada yang lain. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau nanti golongan yang satu kembali daripada medan perang dengan membawa kemenangan misalnya, maka dia bisa belajar, mendengarkan, menyimak dari satu golongan yang keluar juga untuk jihad juga, liyatafaqahu fiddin. Jihadnya dengan jihad pendidikan, jihad literasi. Supaya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Menyampaikan berita, menyampaikan informasi, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan kalau sudah datang kelompok yang keluar untuk berperang. La'allahum yahdharun. Semoga mereka mendapatkan waspada terhadap peringatan yang telah disampaikan mereka yang tafaqquh fiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Dan itu terkandung dalam wahyu yang pertama. Ketika diperintahkan membaca, maka di situ juga ada unsur allama, mengajarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita berjihad di medan pendidikan, berjihad di bidang literasi. Kita senantiasa membaca ilmu-ilmu yang kita dapatkan baik dari internet ataupun dari buku,
Kita baca, kemudian jikalau ada kebaikan maka kita sampaikan, kita share informasi tersebut, ilmu tersebut kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadil amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang mengantarkan kita kepada khasyatullah, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu itu tidak mengantarkan kita kepada khasyatullah, maka dipertanyakan apa yang kita baca, apa informasi yang kita dapatkan. Maka semoga ilmu-ilmu yang kita baca, yang kita pelajari senantiasa mengantarkan kita kepada takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf yang pernah kita kerjakan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر.